Assalamualaikum, Bu Priska. Waalaikumsalam Ibu Cici. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar semangat. Semangat selalu ya, Ibu. Ya, bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin disampaikan pada siang hari ini? Saya ingin sedikit sharing tentang masalah yang saya hadapi belakangan ini di kelas. Oh, begitu ya, Bu. Memangnya ada masalah apa ya, Bu? Begini Ibu Cici, saya merasa di kelas yang sekarang saya ajar ini banyak sekali keberagaman anak dalam memahami materi yang saya sampaikan. Jadi kadang saya merasa bingung dalam menyampaikan materi karena kadang saat saya sedang menerangkan, ada beberapa anak yang kurang antusias mengikuti pembelajaran. Mereka malah ngobrol dengan temannya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi di kelas Ibu yang ajar sekarang ini, Ibu masih melihat ada anak yang terlihat kurang antusias pada saat mengikuti pembelajaran dan dia malah asyik aja mengobrol dengan teman-temannya. Begitu ya, Bu? Ya, betul Bu. Dan ini membuat saya bingung dan merasa kewalahan dan jengkel seperti itu. Oh iya, jadi tujuan Ibu saat ini adalah untuk mencari solusi bagaimana agar pembelajaran yang Ibu ajarkan ini bisa diikuti secara antusias oleh seluruh murid. Begitu ya Ibu ya? Betul sekali Ibu. Menurut Ibu bagaimana? Nah, menurut Ibu, situasi ideal seperti apa yang diinginkan pada saat proses KBM berlangsung? Saya ingin semua anak mengikuti pembelajaran dengan antusias, sehingga nantinya hasil yang diperoleh juga baik. Kemudian, saya ingin pembelajaran yang saya sampaikan diterima oleh anak-anak dengan menyenangkan. Nah, lalu menurut Ibu, sebenarnya hambatan apa yang menghalangi Ibu dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan itu? Apa mungkin metode yang saya sampaikan terlalu monoton ya, Bu? Sehingga saya mengajar tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ya, itu bisa jadi menjadi salah satu hambatan ketika ibu melakukan proses pembelajaran. Nah, sedangkan anak-anak kan memang beragam ya minat dan profil belajarnya. Kalau dari pengalaman yang telah dilakukan oleh ibu, kemungkinan untuk memenuhi gaya belajar mereka supaya menyenangkan, apa yang telah ibu lakukan? Sejauh ini saya memang mengajar masih dengan satu metode di kelas. Masih menyampaikan materi secara rata kepada semua anak. Sehingga mungkin ada beberapa anak yang kurang tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Ya, mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebabnya, Bu. Atau mungkin Ibu pernah mencoba hal lain untuk memperbaiki metode belajar Ibu supaya menjadi menyenangkan? Kemarin saya sempat membuat survei kepada anak-anak tentang pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Sebagian ada yang menjawab ingin dijelaskan secara mendetail. Ada yang ingin sambil melihat tayangan-tayangan gambar. Ada juga yang menjawab ingin belajar sambil santai bisa berkeliling kelas. Saya pun menyimpulkan bahwa gaya belajar mereka memang berbeda-beda. Ya, saya berpikir bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka supaya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi menyenangkan dan membuat mereka antusias mengikuti pembelajaran. Ya, betul sekali Ibu, bahwa setiap anak itu mempunyai minat dan gaya belajar masing-masing ya Bu. Dan itu mungkin menjadi tantangan bagi Ibu supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Nah, lalu setelah Ibu mengetahui hal tersebut, apa yang akan Ibu lakukan sekarang? Sepertinya saya harus mengubah metode pembelajaran yang dapat memenuhi semua kebutuhan belajar setiap anak.
Ya, perubahan seperti apa yang kira-kira dapat Ibu lakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas? Mungkin harus membuat perubahan dalam konten pembelajaran. Nah, rencana Ibu sendiri, perubahan konten seperti apa yang akan Ibu lakukan di kelas? Jadi untuk anak-anak yang auditori, mungkin saya akan menjelaskan kepada mereka secara jelas dan gamblang materi yang saya sampaikan. Adapun untuk anak-anak yang visual, saya akan membuat materi dengan menggunakan gambar-gambar yang nantinya saya tampilkan pada layar proyektor. Sehingga mereka mudah mengingat materi yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu Ibu Cici. Ya, wah, hebat sekali Ibu dengan segala rencana-rencananya ya. Nah, kemudian kapan Ibu akan mulai melakukan perubahan dalam proses belajar di kelas ini? Insya Allah saya akan sesegera mungkin melakukan perubahan agar saya bisa lebih puas bisa mengajar dan anak-anak pun lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu tempuh nanti? Saya akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi saat proses pembelajaran jika saya nanti merubah metode belajar yang saya lakukan. Mhm. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan berkaitan dengan perubahan metode mengajar Ibu? Mungkin saya akan terus belajar untuk lebih baik lagi, mencari cara agar pembelajaran yang saya lakukan di kelas menyenangkan dan Mhm. menumbuhkan minat dan antusias pada murid Ya, hebat anak-anak. sekali Ibu. Iya, Ibu sudah mau berusaha ya untuk melakukan perubahan demi menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja, kepala sekolah, guna mendukung berlangsungnya pembelajaran yang menyenangkan. Ya, wah mantap sekali Ibu. Mudah-mudahan setelah melakukan perubahan metode yang dilakukan di dalam proses pembelajaran, anak-anak bisa semakin antusias dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran sehingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada kebutuhan belajar murid. Begitu ya Ibu. Terima kasih Ibu Cici atas sharingnya hari ini sangat bermanfaat sekali ya. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan berhasil dan apa yang diinginkan oleh Ibu Priska bisa terwujud ya. Tetap semangat Ibu. Semangat. Terima kasih Ibu Cici. Ya, sama-sama.